warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya dan ridhanya kepada kita semua di pagi hari ini di penghujung Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat. Dan ini satu anugerah yang luar biasa ya, kita diberikan sehat, diberikan afiat sampai di penghujung Ramadan kita masih bisa menjalankan ibadah-ibadah kita di bulan yang mulia ini. Ya tentu harapannya mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kita nanti pada yaumul qiyamah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Jadi barang siapa yang berat timbangan amalnya atau amal kebaikannya, maka dia akan diberikan kehidupan yang penuh keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan di ayat tadi, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ibaratnya Ramadan ini kita sedang mengumpulkan bekal. Kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan ini nanti semua menjadi pemberat timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan ya, InsyaAllah nanti sore atau nanti pada maghrib akan ada sidang isbat ya. Apakah kita akan Idul Fitrinya besok atau lusa, nanti akan diputuskan di sidang isbat ya. Tentu harapannya ya mudah-mudahan Idul Fitrinya semua sama ya, yaitu 1 Syawal ya. Ya mudah-mudahan tidak ada perbedaan ya. Jadi kita memulai Ramadannya sama, kalau bisa yaitu juga Idul Fitrinya berbarengan, itu yang lebih afdal sebenarnya. Nah, jadi kalau dalam fikih itu Rasul sebutkan sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yuftirun nas. Jadi berpuasalah ketika orang-orang berpuasa dan berlebaranlah ketika orang-orang berlebaran. Jadi kalau Ustaz pahami hadis ini maknanya ya kalau bisa bersamaan semuanya. Ya, jadi puasanya bareng, Idul Fitrinya juga berbarengan. Ya, insyaallah mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Mudah-mudahan nanti kita Idul Fitrinya bersama insyaallah. Ada satu doa di penghujung Ramadan ini yang mungkin kita jadikan satu tadabbur bersama. Kita mentadabburi perjalanan Ramadan kita dari awal sampai akhir. Ya,
Ada satu doa yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Ali ini, Bapak Ibu, kalau kita baca sejarahnya, beliau adalah sepupu Rasulullah dan juga menantu Rasulullah. Ya, jadi beliau sepupunya Rasulullah dan juga menantu Rasulullah. Beliau menikahi putri baginda Rasul namanya Fatimah radhiyallahu anha, melahirkan dua cucu yang terbaik Nabi SAW, yang disebut syababu ahlil jannah, pemuda yang menjadi pemimpin nanti di surga, yaitu Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, sahabat Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Jadi satu ketika Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa doa yang diajarkan oleh beliau SAW? Beliau sebutkan, Allahumma inni as'aluka khaira umri akhirahu. Allahumma inni as'aluka khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka. Ini yang diajarkan Rasul kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mana doa ini adalah sederhananya atau ringkasnya, Allahumma inni as'aluka khaira umri akhirahu. Ya Allah, aku memohon sebaik-baik umurku pada akhirnya. Sebaik-baik umurku pada akhirnya. Wa khairu amali khawatimahu, sebaik-baik amalku pada penutupnya. Sebaik-baik amalku pada penutupnya. Wa khairu ayyami yawma alqaka, dan sebaik-baik ya hariku, yaitu adalah hari nanti aku berjumpa denganmu ya Allah. Ini tiga permohonan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah yang diajarkan tadi oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka khaira umri akhirahu. Ya Allah, aku mohon akhir dari umurku adalah yang terbaik. Atau ya Allah, aku memohon sebaik-baik daripada umurku pada akhirnya. Ini yang sering disebut dengan husnul khotimah, menutup usia dalam kondisi yang baik yang Allah Ta'ala ridhai. Ada orang yang meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia ucapkan kalimat La ilaha illallah. Ada orang yang meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang meninggal dunia sembari dia membaca Quran, bahkan dia pegang Al-Quran, dia wafat, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wafat yang indah, Pak. Ya Bu ya. Jadi ini wafat yang indah yang kita mungkin semuanya merindukan yang seperti ini, ya, yaitu husnul khatimah. Dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang Allah Ta'ala ridhai. Ini yang diminta oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka khaira umri akhirahu. Jadi sebaik-baik umurku ini pada akhirnya nanti. Nah, sehingga rahasia Allah Ta'ala, kita tidak tahu ujung kehidupan kita, Pak. Tidak ada seorang pun yang tahu akhir hidupnya. Betul ya Pak ya? Orang yang awalnya baik tentu harapannya mudah-mudahan di penghujungnya baik. Orang yang mungkin ya di awalnya penuh dengan kemuliaan, keimanan kepada Allah Ta'ala, kalau dia istiqamah dengan imannya, insya Allah pada ujung kehidupannya pun juga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak juga menutup kemungkinan ada orang yang berawal dengan baik, tetapi kemudian berakhir dengan apa? Keburukan. Bisa terjadi enggak Pak? Bisa. Orang yang tadinya beriman kepada Allah Ta'ala, tapi di ujung kehidupannya ia murtad dari agama Allah. Ini ada kisah diceritakan oleh Nabi, orang soleh di zaman Nabi Musa, namanya Bal'am bin Ba'urah. Namanya si Bal'am.
Bal'am ini kisahnya orang soleh Pak, hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi di zaman Nabi Musa itu banyak peristiwa saudara Pak ya. Cuma kalau zaman Nabi Musa yang diingat itu cuma kisah apa tuh Pak? Korun biasanya ya, betul Pak ya? Ya kalau zamannya Nabi Musa yang diingat kisah apa? Korun. Ternyata ada kisah yang lain juga terjadi semasa Nabi Musa, namanya kisah Bal'am. Bal'am bin Ba'ura ini orang soleh Pak. Kalau beliau mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, langsung diijabah Pak. Ya, ini orang soleh luar biasa. Beliau mengangkat kedua tangannya saja, itu Allah Ta'ala langsung ijabah doa-doanya Pak. Saking solehnya Pak. Satu ketika Bal'am ini dipuji oleh kaumnya Pak. Ya, wahai Bal'am, tolong doakan yang buruk untuk Nabi Musa alaihissalam. Jadi Bal'am disuruh doain yang buruk untuk apa? Nabi Musa alaihissalam. Kata Bal'am, bagaimana aku doakan seorang nabi, seorang rasul, kalimullah? Gak mungkin aku doakan yang buruk. Kemudian kaumnya selang beberapa waktu datang lagi kepada Bal'am, wahai Bal'am, tolong doakan yang buruk untuk Nabi Musa alaihissalam. Bal'am menolak Pak. Bagaimana saya doakan yang buruk kepada seorang nabi, kepada seorang rasul? Gak mungkin saya doakan yang buruk untuk beliau. Karena beliau pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia terbaik dari kalangan Bani Israel. Tapi kemudian kaumnya ini gak putus asa untuk terus mencoba membuat Bal'am ini biar doain buruk untuk Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka punya cara Pak. Gimana caranya biar Bal'am ini mendoakan buruk untuk Nabi Musa alaihissalam. Satu ketika datanglah mereka ketiga kalinya untuk meminta supaya Bal'am ini mendoakan buruk untuk Nabi Musa. Karena orang soleh Pak. Orang soleh sekali berdoa itu Pak, doanya dijawab oleh Allah. Maka kemudian kata kaumnya, Bal'am, kalau engkau sanggup mendoakan untuk Nabi Musa alaihissalam yang buruk untuk dia, kami siapkan apa yang Anda minta. Nah, udah mulai deh ini diapain itu Pak? Ya, dipengaruhi keimanannya, ya, ingin dipengaruhi daripada idealismenya daripada Bal'am. Anda ingin jabatan, kami kasih jabatan yang tertinggi di antara kami. Kalau Anda inginkan harta, kami siapkan harta untuk Anda, wahai Bal'am. Satu syaratnya, kamu doakan buruk untuk Nabi Musa alaihissalam. Rupanya Bal'am mulai terpengaruh ya, dengan iming-iming yang diberikan oleh kaumnya. Janji-janji palsu yang dijanjikan oleh kaumnya. Hanya Bal'am mengangkat kedua tangannya Pak. Ya. Ini orang soleh berdoa nih Pak. Mengangkat kedua tangannya dan mendoakan yang buruk untuk Nabi Musa alaihissalam. Di dalam hadis itu diceritakan Bal'am biasanya kalimatnya fasih, lancar ketika berdoa. Pada saat dia mendoakan buruk untuk Nabi Musa alaihissalam, ternyata lisannya kaku, terbata-bata dia ucapkan, tapi sudah terlanjur mendoakan yang buruk untuk Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Tidak lama selang waktu berjalan, Bal'am akhirnya murtad dari Islam, tidak percaya akan keberadaan Tuhan, tidak percaya akan keberadaan Allah, bahkan mengingkari syariatnya Nabi Musa alaihissalam, dan pada akhir hidupnya dalam keadaan su'ul khotimah. Bayangkan orang soleh saja tidak jaminan pada akhir hidupnya dalam kondisi yang baik. Ini kita ambil satu pembelajaran para jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Ternyata ujung umur seseorang tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak boleh untuk mudah menjustifikasi amal orang lain. Kita tidak tahu Pak. Ya. Amal kita aja belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga dulu para ulama itu sangat hati-hati untuk menghakimi, menjustifikasi. Karena kenapa? Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita ketemu orang yang jahat, pendosa, dan boleh kita hilangkan dari rahmat Allah. Suatu saat mungkin bisa dibuka hidayah oleh Allah Ta'ala, mungkin bisa dibalikkan hatinya oleh Allah, kemudian dia beriman. Mungkin kita tidak tahu ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kan ada kisah juga di riwayat yang lain para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mungkin kisah ini pernah kita dengar disebut di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Pak. Ada dua orang bersahabat baik, Pak. Kalau sekarang namanya Besti, Pak. Ya Bu ya, namanya Besti. Kawan dekat, kawan baik, kemana-mana bareng terus, Pak. Yang satunya kata Nabi ahlul ibadah, yang satunya ahlul maksiat. Ini dua orang ini, Pak. Kawan baik, kawan dekat, yang satunya ahli ibadah, tetapi yang satunya ahli apa? Pendosa, ahli maksiat. Satu ketika terlontar kalimat yang menunjukkan kesombongan daripada ahli ibadah ini. Dia bilang apa kepada temannya? Wahai si fulan, mimpi engkau mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Ya, jadi seakan-akan sudah apa namanya, Pak? Sudah memvonis kamu ini gak mungkin mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Apa kata pendosa tadi? Khalli ana wa rabbi, itu urusan aku dan Tuhanku. Khalli ana wa rabbi. Dia terus apa namanya menganggap bahwa saya temannya ini tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah. Kalau bahasa sekarang itu mimpi untuk mendapatkan ampunan karena saking banyaknya dosa kesalahan dia miliki. Namun sebelum meninggal dunia, Masya Allah, tidak terjadi, Pak. Si pendosa ini bertaubat kepada Allah, kemudian dia perbaiki akhir hidupnya. Di akhir hidupnya dia ibadah luar biasa, Pak. Tanpa sepengetahuan daripada siapa? Temannya tadi. Keduanya meninggal dunia, kata Rasulullah SAW. Nanti di hari kiamat, kemudian Allah Ta'ala bangkitkan dua orang ini. Kemudian Allah Ta'ala panggil si pendosa tadi di dunia. Apa kata Allah SWT? Ya hambaku, wahai hambaku, udkhilukal jannah, aku masukkan engkau di dalam syurgaku. Dimasukkan dia dalam syurga. Si pendosa yang tadi di dunia itu, tapi akhir hidupnya kemudian dia baik, akhir hidupnya dia bertaubat dan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Si yang ahli ibadah tadi, apa kata Allah Ta'ala? Aku begitu murka kepadamu wahai si fulan. Karena kenapa? Engkau telah mendahulukan apa yang menjadi takdir dan ketetapanku kepada hamba-hambaku. Berarti seseorang yang tadi mengatakan wahai si fulan, engkau tidak mungkin mendapatkan ampunan rahmat Allah, seakan-akan telah mendahului ketetapan dan takdir Allah. Lalu si ahli ibadah ini dimasukkan dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Ini artinya para jamaah sesuai dengan doa Nabi SAW tadi, Allahumma inni as'aluka khaira umri akhirahu. Ya Allah, aku mohon akhir dari umurku dalam kondisi yang apa? Yang baik. Itu yang disuruh kemudian kalau orang beriman meninggal dunia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang beriman, masuklah dalam surgaku, firman Allah, dan masuklah di dalam hamba-hambaku. Ini permohonan yang pertama bagi Rasul. Permohonan yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, wa khairu amali khawatimahu. Aku mohon ya Allah, sebaik-baik amalku pada penutupnya. Kita ini sudah berada di hari ke-29 Ramadan. Ini sudah penutup deh nih Pak, sudah penutup. Udah di penghujung Ramadan kita. Kita ingin di penghujung Ramadan itu adalah masih tetap bersemangat melakukan kebaikan. Jangan sampai karena sudah di ujung seakan-akan udah selesai Pak. Ramadan udah selesai belum Pak? Belum selesai. Kapan selesai Ramadan Pak? Kapan selesai Ramadan Bapak Ibu? Kapan disebut selesai Ramadan? Bila sudah terbenam matahari pada saat nanti menunjukkan 1 Syawal. Jadi sekarang ini belum selesai Ramadan Pak. Ya, nanti kalau diputuskan nanti malam, besok kita misalnya Idul Fitri, berarti nanti waktu maghrib itu lah batasannya. Tapi kalau misalnya diputuskan ternyata hari ini tidak terlihat hilalnya karena cuaca dan seterusnya, maka disempurnakan nanti, yaitu esok harinya, ya, dan lusanya kita baru beridul fitri. Berarti masih ujung Ramadan kapan? Besok pagi. Ya, jadi kalau sekiranya
Kalau hari ini ditetapkan isbatnya adalah mengatakan besok 1 Syawal, berarti akhir Ramadan kapan? Ya sore nanti. Tapi kalau ditetapkan 1 Syawalnya nantilah tanggal 31 Maret, ya berarti adalah akhir Ramadan kapan? Ya, jadi ini harus kita pahami bersama. Wa khairu amali khawatimahu, sebaik-baik amalku pada penutupnya. Jadi kalau bisa para jamaah sampai penghujung Ramadan itu kita jaga ya keistiqamahan kita, semangat baca Quran kita. Ya, mungkin di antara jamaah ada yang sudah khatamnya sekali, sudah khatamnya 2 kali. Masih ada kesempatan besok misalnya. Ya. Kalau besok kita masih berpuasa, berarti masih ada kesempatan beramal saleh, Pak. Ya, kita tingkatkan daripada baca Quran kita, zikir kita, salawat kita dan seterusnya. Kenapa? Itulah nanti akhir daripada Ramadan. Jadi Ramadan itu bisa akhirnya hari ini atau besok. Nah, kita lihat aja nanti isbat dari pemerintah menetapkannya apakah besok atau lusa. Ya. Nah, kenapa ini penting para jamaah? Disebutkan dalam satu riwayat ada seorang yang soleh di zaman At-Tabi'in, namanya Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Apa kata Fudail? An tuhsina ma baqiya tughfaru ma madha wa ma baqiya. Ini kata Fudail bin Iyad. Perbaiki yang tersisa, Allah Ta'ala ampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Kita tersisa Ramadan bisa 1 hari lagi, Pak. Kalau kita perbaiki pada penghujung Ramadan, maka Allah Ta'ala mengampuni yang telah lalu dan akan mengampuni yang akan datang. Masya Allah. Sehingga salah satu wujud semangat kita bertemu dalam Ramadan ini para jamaah, sampai akhir Ramadan benar-benar kita jaga semangat kita. Ya, yang biasa kita lakukan, ya seperti tadarus Quran, ya tilawah Quran, ya duhanya, ya zikirnya, ya salat tarawihnya, kita sampai lakukan sebaik-baik mungkin sampai pada penutup Ramadan. Ingat Ramadan kita belum berakhir, belum selesai. Ya, karena cenderung orang biasa kalau udah di akhir-akhir itu jadi apa, Pak? Ya jadi lemes gitu, Pak ya. Nah, makanya bersyukur alhamdulillah kita masih bisa bersemangat melakukan kebaikan, masih bisa jalankan 10 terakhir Ramadan, bersyukur, Pak. Karena kenapa? Orang yang berbahagia kata Nabi yang bertemu dengan Ramadan dan nanti keluar Ramadan dosa-dosa diampuni Allah. Itu harapan kita, Pak. Makanya itu yang kenapa kalau orang itu berlebaran itu sebutannya minal aidin wal faizin. Faizin itu pada faizin itu, Pak, orang yang menang, orang yang sukses. Kenapa dikatakan sukses? Itu maknanya adalah sukses dengan meraih ampunan maghfirah dari Allah SWT. Puasanya mendatangkan ampunan Allah. Baca Quran tiap Ramadan mendatangkan ampunan. Dia hidupkan 10 terakhir Ramadan mendatangkan ampunan dari Allah. Maka pantas dikatakan minal aidin wal faizin. Faiz itu artinya apa? Sukses, bahagia. Ya. Makanya kalau ada namanya Fauzan, itu adalah orang yang bahagia, Pak. Ada Pak Fauzan di sini? Ada Pak Fauzan, Pak? Udah pindah ya? Ada Pak Fauzan, mana Pak Fauzan? Ya. Udah kelar, ya Allah. Ya, Fauzan itu artinya kesuksesan, Pak. Tapi ada orang yang rugi, kata Nabi. Siapa orang rugi? Ketemu amal Ramadan, tapi keluar Ramadan, selesai Ramadan, tidak mendapatkan ampunan Allah. Itu orang yang paling merugi, Pak. Dikasih Ramadan, tapi ibadah nggak bisa di Ramadan. Ya, puasa tidak dijalankan di bulan Ramadan, tarawih tidak dijalankan di bulan Ramadan, tadarus Quran dijalankan di bulan Ramadan. Ini yang kata Rasul, orang yang paling merugi. Dikasih kesempatan Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur Bapak Ibu, kita alhamdulillah bisa jalankan puasa Ramadan, malam harinya kita bisa sholat tarawih, kita bisa baca Quran, tadarus Quran, bisa duduk di majelis ilmu. Insya Allah ini adalah amalan kalau dikumpul-kumpulkan, Pak, itu nanti mendatangkan maghfirahnya Allah SWT. Maka nanti 1 Syawal kita disebut minal aidin wal faizin. Ya, apanya al faizin? Orang-orang yang berbahagia meraih keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di penghujung Ramadan ini para jamaah kita
upayakan mudah-mudahan kita tutup dengan baik ya. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu Bapak Ibu apakah tahun depan masih ketemu sama Ramadan. Kira-kira ada yang jaminan nggak Bapak Ibu? Pak Bu? Bu? Kira-kira tahun depan masih ketemu Ramadan nggak? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Makanya kenapa Rasul itu Pak ngajarin kita begini. Ini cara untuk khusus sholat ya Pak. Ini ada satu petunjuk Pak. Ini coba kita latih ini. Insya Allah kalau siapa yang melakukan ini latihannya, insya Allah bisa khusyuk dalam sholat. Bagaimana caranya kata para ulama? Setiap kita memulai sholat pas takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kata Rasul, Sallu salatan muwaddi. Sholatlah engkau seakan-akan ini sholat terakhir. Jadi setiap kali takbiratul ihram Allahu Akbar, kata Rasul, salatlah engkau seakan-akan ini salat terakhir. Belum tentu ketemu dengan salat nanti siang. Belum tentu nanti ketemu salat di waktu sore asar. Belum tentu kita ketemu salat untuk nanti malam. Tidak ada yang tahu. Dan belum tentu kita ketemu salat subuh hari esok. Sallu salata muwaddi. Kalau itu yang kita biasakan kata para ulama, itu nanti Allah Ta'ala akan menumbuhkan sifat khusyuk di dalam sholat. Jadi kita ingin lakukan sholat itu dengan benar-benar ya, tidak terburu-buru ya, tidak kemudian kayak tidak ada tumanina. Karena kenapa? Rasul mengatakan ada orang yang sholat 40 tahun tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ada yang sholat sekian lama tidak diterima oleh Allah. Karena kenapa? Li'adami tumanina. Karena tidak ada tumaninah waktu sholatnya Pak. Bayangkan sholat, dia sholat tetapi tidak diterima sholatnya. Apa sebabnya? Karena tidak tumaninah. Apa tumaninah itu Bapak Ibu? Apa tumaninah? Pelan, santai, tidak terburu-buru. Orang kalau cinta kepada seseorang pasti kepingin apa Pak? Coba Bapak Ibu, kalau orang jatuh hati cinta kepada seorang pasti kepingin berlama-lama. Tapi kalau dia buru-buru ya, baru sholat udah salam Pak ya. Kemarin masuk di tagline berita Timur Tengah Al Jazeera Pak. Mau tahu beritanya Pak? Mau tahu beritanya nggak Pak? Situ di tagline berita yang mengatakan begini, asrat sholatin fid dunya, sholat tercepat di dunia. Oh, ditampilkan itu videonya Pak. Mau tahu Pak? Ya. Dari negara mana Pak? Dari plus 62 Pak. Itu sampai beritanya masuk di Timur Tengah itu asra salatin fid dunya. Asra itu bukan hanya cepat Pak, paling tercepat. Asra salatin fid dunya 23 rakaat 10 menit. Ini kalau di zaman Nabi Pak, ini pasti disuruh ulangi sholatnya Pak. Salli fa innaka lam tusalli, kata Nabi. Sholat lagi engkau belum sholat. Karena kenapa? Tidak ada tumaninahnya. Baca Al-Fatihahnya cepat, baca suratnya cepat, ya, ruku ayat tidaknya, sujudnya cepat. Ya, 23 rakaat 10 menit. Nah, sehingga sebenarnya 23 rakaat itu kalau kita ambil hikmahnya Pak. Nah, ini kalau kita kaji dari segi hikmahnya Pak ya. Kenapa Rasulullah SAW sholatnya 11 rakaat, tapi kenapa sahabat Umar bin Khattab 23? Itu ada hikmahnya Pak. Rasul 11 rakaat itu Pak, karena ayatnya panjang-panjang Pak. Rukunya lama, sujudnya lama, 11 rakaat. Ya. Tapi kemudian zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memperbanyak jumlah rakaatnya, tetapi surah yang dibaca adalah pendek. Ya Pak ya, supaya untuk apa? Memberikan keringanan untuk para sahabat di masa itu dan kaum muslimin. Jadi Umar bin Khattab memperbanyak jumlah rakaatnya, tetapi surah yang dibacanya pendek. Makanya di kita yang diambil dari Alhaakumut Takatsur. Betul ya Pak ya? Kalau dari malam pertama sampai malam ke berapa? 15 kalau nggak salah ya, itu Alhaakumut Takatsur sampai apa, idza jaa nasrullahi wal fath. Nanti di rakaat yang kedua Al-Ikhlas.
Kalau sudah masuk 16 malam ke-16 sampai malam ke-30 diawali alhaqumut takasur, nanti rakaat yang kedua inna anzalnahu fi lailatul qadar, mengingatkan untuk malam qadar. Tujuan apa? Supaya kaum muslimin tidak berat menjalankan qiyam Ramadan di bulan Ramadan. Makanya Umar bin Khattab rakaatnya diperbanyak tetapi ayatnya dipendekkan. Itu sebenarnya hikmahnya, Pak. Tapi tidak kemudian dilakukan secara terburu-buru. Makanya nama sholat tarawih, Pak. Tarawih itu apa ya, Pak? Tarawih itu dari kata rehat, roha. Apa dia rehat, Pak? Makanya imam itu kalau imam tarawih, saya selalu sarankan kepada masjid-masjid, kalau bisa habis sholat tarawih yang satu jangan langsung berdiri, Pak. Diam dulu, Pak. Silakan mau dipakai untuk zikir dulu, baca doa dulu, istirahat. Ya, mungkin jamaah mau minum, silakan minum dulu. Ya, ada sebagian imam sholat tarawih baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung bangun. Ini bukan sholat tarawih, Pak. Ya, tarawih itu ada jeda, Pak. Ya, jadi satu sholat kasih jeda, satu sholat ada jeda, satu sholat ada jeda. Itu namanya rohah, namanya, Pak. Apa rohah? Rehat. Itu jadi bahasa kita, Pak. Rehat. Bahasa Arabnya rohah, santai, ada istirahatnya. Ya. Makanya di kita kenapa dipakai untuk membaca zikir, baca doa. Kan biasa doa yang dibaca itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, atau Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu sudah maknanya supaya ada rehatnya, ada jeda satu sholat tarawih dengan sholat tarawih berikutnya. Nah, jadi nanti ke depan kalau Ramadan tahun depan lagi ya, Pak ya. Kalau bisa imam itu begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja dulu. Ya, istirahat dulu sebentar. Nah, baru kita bangun untuk rakaat berikutnya, sholat berikutnya. Ya. Nah, jadi kami sarankan ke beberapa TKM pengurus masjid, ya kalau bisa sholat terakhir begitu. Ya, jadi nggak kayak ngejar apa namanya, Pak? Kayak ngejar ya. Kita terawih, Pak. Ya, namanya terawih itu santai aja, Pak. Ya, santai. Makanya kenapa ada apa namanya, Pak, ada bacaan antara satu sholat tarawih dan terakhir berikutnya, Pak. Bahkan mungkin ada orang bertanya, Ustaz, kenapa di kita ini ada kebiasaan ada al-khalifatul awal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu. Itu ada sejarahnya, Pak. Ya, ada sejarahnya itu, Pak. Dulu di awal-awal kemerdekaan di kita di Indonesia ini, Pak, ada satu pemahaman yang mengkafirkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada satu pemahaman yang mengkafirkan sahabat, ya. Dan itu tidak boleh dalam akidah Islam itu, Pak. Sahabat itu orang-orang terbaik, Pak. Tidak boleh direndahkan, tidak boleh dikafirkan apalagi. Maka para pendiri atau para ulama-ulama di Indonesia mengingatkan kaum muslimin, Pak, tentang sahabat-sahabat yang mulia, khalifah yang empat, Pak, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Coba diperhatikan kalimatnya, Pak. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakar As-Siddiq taradau an. Tahu nggak artinya taradau an itu, Pak? Apa dia taradau anhu? Apa dia taradau anhu? Silakan Bapak Ibu persaksikan mereka orang-orang yang Allah Taala ridhoi. Itu secara akidah bagus betul itu, Pak. Jangan disalahin, Pak. Apalagi dia bilang nggak ada di zaman Nabi saja. Ya zaman Nabi nggak ada, banyak nggak ada di zaman Nabi. Tapi selama tidak melanggar prinsip, ada dalilnya dari Al-Quran dan Hadis, justru ini menumbuhkan dan mencintai para sahabat dan tidak boleh merendahkan sahabat. Ya, Pak ya. Jadi tidak bisa jadi patokan, Pak, apa yang tidak ada di zaman Nabi kemudian salah, itu nggak bisa, Pak. Ya. Selama tidak melanggar prinsip akidah, tidak melanggar prinsip syariat, itu nggak ada masalah. Itu sesuatu hal yang mubah. Yang mau pakai silakan, tapi kalau enggak juga nggak ada masalah. Tapi kita hormati kalau dia pakai, Pak. Itu justru untuk menanamkan mencintai para sahabat, Pak. Gimana cara kita menanamkan cinta para sahabat kalau kita tidak sama kayak gini, Pak? Sederhana aja deh, Pak. Coba para jamaah, terutama bapak-bapak ini kalau ikutin khutbah Jumat, kenapa khatib itu selalu menyebut wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali? Ada nggak di zaman Nabi itu? Nggak ada. Tapi kenapa nggak disalahkan yang itu? Itu maknanya sebenarnya, Pak, mencintai para sahabat.
Jadi Ustaz ingin memberikan pemahaman kepada kita, jangan mudah untuk menghukumi satu amal itu salah, jangan. Ya, coba dikaji dulu dalilnya, dikaji dulu istinbat hukumnya. Ya, ada orang nggak mau tuh. Ya, Al Khalifatul Awal Abu Bakar As-Siddiq, tarawih diam aja dia. Ya. Padahal Al-Quran suruh Pak, di surat At-Taubah ayat yang ke-100 dalilnya Pak. Jadi cari ya Pak ya. Surat apa? At-Taubah ayat 100. Apa bunyinya? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada para sahabat. Itu yang dipakai di khutbah Jumat itu Pak. Di Baitul Muhajirin pakai kan khutbahnya gitu kan? Pakai kan? Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Zaman Nabi enggak ada itu. Apakah kemudian salah? Enggak salah. Justru itu menandakan kita mencintai para sahabat. Sama kalau di tarawih itu Pak. Jadi tarawih pertama Al-Khalifatul Awal, tarawih yang kedua nanti apa? Al-Khalifatul As-Sani. Kemudian tarawih yang ketiga apa? Al-Khalifatul As-Salis. Tarawih yang keempat apa? Al-Khalifatul Ar-Rabi'. Dan itu semua memudahkan untuk mengingat, oh kita baru dapat sholat tarawihnya baru yang pertama, ya. Kemudian tarawihnya yang kedua, tarawihnya yang kemudian ketiga dan keempat dan seterusnya. Jadi sekali lagi itu sah-sah saja, tidak bertentangan dengan syariat. Ya, jadi cara menghukumi dalil itu tidak bisa hanya mematok pada tidak ada di zaman Nabi. Nanti banyak hal-hal yang akhirnya kita tidak bisa lakukan di zaman sekarang. Kalau patokannya hanya tidak ada di mana Pak? Zaman Nabi. Nah, jadi istilah mustalah ini harus diluruskan, ya. Banyak sesuatu di zaman kita sekarang yang tidak dilakukan di zaman Nabi. Tapi itu selama itu tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan syariat, ada masalah. Contoh, saya contoh ini Pak. Di zaman Nabi, semua orang tawaf itu di bagian bawah Baitullah Pak. Betul nggak? Di dekat area Ka'bah. Sekarang orang tawaf di mana Pak? Lantai 2, lantai 3, lantai 4, Ka'bahnya di mana Pak? Di bawah sana. Ada nggak di zaman Nabi orang tawaf di lantai 4? Nggak ada. Ya Pak. Dan tidak sejajar itu dengan Ka'bah. Padahal dalam fikih Pak, kita disuruh posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita dan kita ada di sebelah kanan kita. Dan posisinya pas berdampingan dengan kita. Lo di lantai 4 bagaimana mau sejajar dengan Ka'bah Pak, orang di lantai 4? Tapi demi kemaslahatan, ya. Saking banyaknya jamaah jamaah haji, jamaah umroh, makanya otoritas Arab Saudi itu membuat lantai 2, lantai 3, sampai lantai 4. Ada sama kayak lempar jamarat Pak. Lempar jamarat itu Pak, zaman Nabi itu cuma di bawah doang. Sekarang bisa lempar jumrah dari lantai 2, lantai 3, dan dibuat juga tubuhnya. Dan tubuhnya dulu modelnya cuma yang kecil aja gitu. Sekarang modelnya dirubah Pak, dibuat tembok memanjang begini Pak. Jadi yang lempar di sini tidak mengenai yang di sebelah sana, yang di sana tidak mengenai sini. Kalau konsisten dengan di zaman Nabi itu ada di zaman Nabi seperti model melemparnya Pak. Tapi demi kemaslahatan, demi kebaikan, menyelamatkan jiwa orang-orang yang berhaji, maka dibuatlah ijtihad oleh para ulama seperti. Jadi sekali lagi, tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi kemudian salah. Itu ranahnya nanti ijtihad para ulama itu. Nah, contoh yang ketiga Pak, orang lempar jumrah itu bagusnya jam berapa Pak? Jam berapa Pak? Kalau kita baca fikihnya Pak, waktu tergelincirnya matahari zuhur. Ustaz mau tanya, kalau 5 juta jamaah haji ngelempar di jam yang sama, kira-kira apa yang terjadi Pak? Coba Pak, nih kalau mau seperti di zaman Nabi. Karena ada, kami punya jamaah itu Pak, ngeyel, tau ngeyel Pak? Ngeyel itu apa Pak? Kita dikasih jadwal sama Arab Saudi, dapat melemparnya sore hari, malam hari. Jamaah ini Ustaz, saya ingin melempar seperti di zaman Nabi. Jadwalnya bukan jamnya, kita nggak bisa Pak. Dan itu dipagerin sama petugas Pak, digembok. Jadi jangan terlalu memahami agama itu terlalu sempit. Sekarang kalau semua orang melempar di jam yang sama dengan jumlah 5 juta jamaah, bukankah mudaratnya lebih besar? Menghilangkan nyawa orang sampai orang mungkin meninggal dunia, itu efek besar. Dan Saudi nggak mau bertanggung jawab kalau gitu Pak.
Nanti kalau banyak meninggal dunia, yang disalahkan ujungnya siapa? Saudi. Makanya Arab Saudi itu mengumpulkan ulama dunia, Pak. Yuk duduk bareng, gimana cara pelaksanaan lempar jumrah? Hanya dijadwalin, Pak. Kalau yang badannya sedikit begini nih, Pak, ini siang hari dijadwalin, Pak. Yang badannya kayak tembok ini, Pak, yang tingginya 2 meter, 3 meter, dijadwalkan siang hari, Pak. Tapi yang badannya kayak orang Indonesia, Pak, ya, yang kecil-kecil itu, Pak, dijadwalkannya malam hari, Pak. Ya, Pak. Demi apa? Demi kemaslahatan dan kebaikan. Bahkan sampai dipakai fatwanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu, Pak, boleh lempar jumrah di pagi hari, Pak. Demi apa? Demi kemaslahatan. Itu tidak terbayangkan, Pak. Zaman nanti kan masih sedikit orang, Pak. Yang berhaji cuma ribuan orang. Sekarang yang berhaji berapa, Pak? Juta. Pernah ingat nggak peristiwa Mina 2017? Itu hanya gara-gara orang dari sebelah sini ke sini, ya dari sini kemudian terjadi benturan gitu, Pak, padat, ya udah banyak meninggal dunia kejadian. Ini yang dipertimbangkan oleh otoritas Arab Saudi. Jadi sekali lagi jamaah kalau belajar fikih itu harus melihat juga realita, ya Pak ya. Jadi ya usah sampaikan ada jamaah yang minta seperti di zaman Nabi. Oke, kalau di zaman Nabi saya susah karena jadwal kita ini malam hari. Asia Tenggara itu malam hari Pak jadwalnya. Ya. Nah, jadi sekali lagi Saudi sudah melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak boleh buat aturan sendiri. Ya. Nah, jadi artinya seringkali memahami agama itu terlalu apa? Nah, jadi itu yang tadi yang disebut dalam doa tadi, ya Allah, aku mohon pada akhir amal dengan amal yang terbaik. Maka kita insyaallah di penghujung Ramadan ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan juga mudah-mudahan amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu kajian tausiah dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga jamaah selalu diberikan sehat, barokah, panjang umur, dan insyaallah nanti malam kita tunggu keputusan isbat, ya, apakah Idul Fitrinya hari esok, ya, atau Idul Fitrinya lusa, nanti kita tunggu. Kalau kita beridul fitrinya besok, ya berarti lah terakhir. Berarti Ramadan akan ditutup sore hari. Tapi kalau ternyata keputusannya lusa, ya, kita masih berpuasa, nah berarti kita ujung Ramadannya besok itu adalah sampai sore harinya. Jadi Ramadan berarti belum berakhir hari ini. Kalau lusa Idul Fitri, ya. Jadi mudah-mudahan Allah telah berikan yang terbaik untuk kita semua. Baik, kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.